membuka website pendaftaran, websitenya terbuka tapi isi pendaftarannya nggak bisa. Langsung memang ada pesan bahwa pendaftarannya belum dibuka. Tapi begitu nanti di sini disetting bahwa pendaftaran dibuka, langsung ditetapkan tanggal berapa sampai dengan berapa, begitu disimpan. Begitu nanti ada calon mahasiswa yang buka website pendaftaran online, itu form untuk mengisi itu langsung terbuka. Kira-kira seperti itu. Karena kalau nggak seperti ini bahaya. Nanti setiap saat ada orang yang sembuh bisa ngisi kapan aja. Itu pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya, untuk apa ada settingan setiap jurusannya jumlahnya sekian mahasiswa diterima, yang ini sekian, yang ini sekian. Jadi alasannya begini, setiap prodi pasti punya maksimum kapasitas mahasiswa yang bisa dikelola. Jadi jumlah di sana maksudnya adalah jumlah maksimal yang akan diterima di periode pendaftaran itu. Itu pertama. Karena kalau nggak ditetapkan asumsinya bahwa nanti nggak ada acuan berapa banyak orang di prodi ini yang akan diluluskan. Itu. Jadi itu menjadi parameter maksimal berapa orang yang bisa diterima di prodi itu satu. Pertanyaannya kedua adalah siapa yang isi itu? Yang isi itu bukan bagian akademik. Jadi yang isi adalah nanti bagian akademik masing-masing fakultas berapa, setiap jurusan, setiap prodinya akan diterima berapa. Lalu itu nanti dibukukan, lalu dilaporkan ke bagian rektorat, biro rektorat. Nah, karena nanti portal ini yang akan mengelola biro rektorat. Jadi biro rektorat lah yang akan menetapkan bahwa prodi ini jumlah yang akan diterima sekian, prodi ini sekian. Karena kalau masing-masing prodi nanti ngelola sendiri, khawatirnya nanti suka ganti-ganti di tengah jalannya masing-masing itu. Oh saya ganti ini, saya ganti ini, atau iseng. Mungkin ada faktor sentimen dengan prodi lain, diusilin, jumlahnya diganti sendiri kan gitu. Sehingga bagian ini dinyatakan kategori bagian yang sensitif, sehingga ini hanya diserahkan oleh bagian rektorat nanti yang ngolah. Jadi prodi masing-masing fakultas melaporkan ke rektorat. Itu. Nah, manfaatnya ada seperti ini. Asumsinya anggap saja prodi A, apa tadi SAS lah, namanya prodi SAS, jumlah diterima tahun ini adalah 500. Ternyata waktu terjadi pendaftaran online itu ada 700, gitu. Maka kalau seleksi kan ada metode seleksi. Kalau seleksinya seleksi otomatis, asumsinya adalah berdasarkan nilai SKHUN misalnya gitu. Maka secara otomatis itu siapa yang lulus itu sudah tahu, sudah bisa dilihat. Karena dia otomatis sistem akan mengindeks nilai tertinggi keterima rendah sebanyak 500 orang. Tapi kalau ternyata yang mendaftar baru 400, ya 400-nya otomatis menjadi lulus semua. Tapi kalau yang daftarnya sudah lebih dari 500 yang menjadi batas maksimal, maka ada 200 yang tidak lulus. Itu kira-kira seperti itu. Tapi kalau seleksi manual, itu pasti lumayan capek. Kenapa lumayan capek? Kita harus melakukan 700 baris mahasiswa, lalu kita memilih satu-satu. Mana yang lulus, mana yang enggak, mana yang lulus, mana yang enggak. Jadi kalau memang itu lebih bagus, ada seleksi otomatis. Tapi ada seleksi otomatis kan tawarannya ada 3. Apakah nilai ijazah, nilai SKHUN, atau nilai memang ada mata kuliah yang akan diujikan di sana. Jadi metodenya dan tujuannya seperti itu. Kenapa ada nilai jumlah maksimal mahasiswa diterima, tujuannya itu ke sana. Itu. Ada pertanyaan? Oke, saya dapat langsung di lapangan, jadi kalau saya sampaikan nanti takutnya berbeda gitu. Ini yang saya pahami dari pertanyaan tadi, itu bagus sekali ya. Ini yang ditunjukkan ini sudah ada SAS, ini segala macam untuk data, kode mata kuliah sudah ada, jurusan sudah ada. Dari mana asalnya, kan gitu ya? Siapa yang isi itu gitu kan? Jadi sebenarnya karena kita mulai di sini, kebetulan sudah jadi langsung. Sebenarnya Pak Din, di mana tadi? Itu diisi oleh, ini kan kosong sebenarnya ya. Ini di sini nanti ada di master data. Ketika prodi, disitulah kita tambah prodi-prodi tadi itu sehingga jadi ada SAS, ada ini, ada itu dibuat oleh akademik biro juga. Di menu lain nanti ditambah prodi, tambah fakultas, ada baru besok ada jurusan baru. Yang muncul tadi berapa di setiap prodi, itu adalah keluaran dari isian di sebelah sini. Nah, jadi mungkin nanti kita ini akan dapat keseluruhan sistem ini mainnya di mana. Misalnya prodi tadi ini dari mana datangnya ini? Itu benar, itu ditambah dari master prodi nanti. Kita orang akademik biro yang nambah. Kebetulan ini yang sudah ada, kita coba input kemarin. Jadi kalau misalnya ada keliru mata kuliah, keliru prodi dan segala macam itu memang dummy bahasanya ya, masih data raw, data kasar. Itu kita akan perbaiki besok, khususnya orang akademik biro nanti.
kan lebih tahu ya mana yang benar ini namanya. Itulah hasil pelatihan ini yang bisa diombakkan langsung besok. Ini salah dibuang, ini tambah. Jadi ini dibuat memang seperti ini. Jadi yang tadi hasilnya itu. Saya pikir kalau sudah terjawab itu pertanyaannya. Makasih. Mungkin ada yang tanya gini, kenapa fasilitas menambah fakultas, menambah jurusan atau menambah prodi, kenapa harus dilakukan oleh biro rektorat? Kenapa tidak langsung di akademik?